Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa baru, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di kampus konservasi FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Anda harus bersyukur sekarang menjadi putra-putri pilihan untuk bisa masuk pendidikan tinggi. Karena menurut angka partisipasi kasar, jumlah penduduk Indonesia yang berkesempatan masuk pendidikan tinggi itu baru sekitar 23, sekian persen. Artinya belum ada 30%. Dan Anda hari ini masuk di FMIPA UNESA itu menjadi bagian dari penduduk Indonesia pilihan yang kurang dari 30% itu. Oleh karena itu, Anda harus bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menjadi bagian dari mahasiswa baru FMIPA tahun 2023. Perlu kalian ketahui bahwa di FMIPA UNESA itu ada 10 program studi S1 atau sarjana, kemudian ada 4 program studi magister dan 2 program studi doktor. Anda sekarang menjadi bagian dari program S1 atau program sarjana di FMIPA. Kita memiliki 10 program studi S1 atau sarjana. Dan Anda harus bangga karena dari 10 program studi S1 tersebut 9 diantaranya itu sudah terakreditasi unggul kalau nasional dan sudah terakreditasi internasional ASII. Oleh karena itu nanti ketika Anda lulus dari FMIPA itu tidak hanya diakui kompetensinya secara nasional tetapi juga diakui secara internasional karena kita sudah terakreditasi internasional. Dan semoga ke depan Anda nanti semangat untuk studi dan semoga berkesempatan untuk studi lanjut ke program S2 maupun S3. Perlu kalian ketahui bahwa FMIPA itu adalah satu di antara 8 fakultas yang ada di UNESA dan kita terdepan dalam prestasi. FMIPA tempatnya para juara yang prestasinya baik mahasiswa maupun dosen itu sudah sangat diakui. Banyak di antara kakak-kakak Anda itu yang sukses menjuarai kompetisi baik nasional maupun internasional. Ada ONMIPA, kemudian PIMNAS, ada KKN yang diadakan oleh Asosiasi MIPA, LPTK se-Indonesia, juga ada yang sukses di Forum Konferensi Pemuda Internasional. Oleh karena itu Anda harus siap menjadi bagian dari kakak-kakak Anda yang sudah sukses selama ini. Dan Anda tidak perlu ragu-ragu karena Anda akan dibimbing oleh dosen-dosen yang kualifikasinya itu sangat diakui, bahkan guru besarnya UNESA itu hampir 40-45%-nya itu berada di FMIPA. Oleh karena itu Anda harus bisa belajar dengan baik dan kalau bisa itu Anda harus bisa lulus jauh dari waktu yang disiapkan maksimal oleh SNDikti. Jadi menurut pendidikan tinggi, studi S1 itu maksimal bisa 14 semester atau 7 tahun. Tetapi FMIPA selama ini sudah berkomitmen ingin memfasilitasi mahasiswanya lulus S1 itu 3-4 tahun. Semoga Anda bisa lulus dalam 6 atau 7 semester. Itu banyak kakak-kakak Anda yang bisa lulus 7 semester mayoritas di sana. Dan kita semua tidak ingin Anda itu menggunakan waktu 14 semester hanya untuk kuliah di FMIPA, rugi. Itu sayang, nanti biar adik-adik kelas Anda itu bisa
kuliah dengan optimal itu ketika kakak-kakak kelasnya itu juga sudah sukses menyemangati adik-adik kelasnya. Oleh karena itu perlu Anda pahami bahwa belajar di pendidikan tinggi itu sangat berbeda dengan belajar ketika di pendidikan dasar dan menengah. Anda ketika belajar SD, SMP, SMA itu pendidikan dasar dan menengah itu mungkin ketergantungan pada orang lain itu masih besar. Harus diingatkan oleh orang tua, bapak ibu guru. Tetapi ketika belajar di perguruan tinggi, Anda sudah disebut mahasiswa. Siswa yang maha tentu berbeda dengan siswa biasa ketika di pendidikan dasar dan menengah. Anda harus aktif belajar mandiri, mengatur waktu sendiri, mengatur tujuan Anda setiap hari, agendanya apa, itu harus Anda atur sendiri. Selain Anda harus mengkonstruksi ya, pengetahuan, keterampilan itu harus Anda bangun sendiri, tidak bisa seperti dulu harus nunggu diperintah oleh dosen, harus diminta ini itu, jangan. Anda itu merdeka, Anda ingin jadi apa, sesuai passion Anda sudah memilih di FMIPA UNESA pada prodi-prodi yang Anda pilih sendiri, Anda harus berkembang secara optimal. Dan sekarang itu era digital. Ada teori belajar baru yang perlu Anda pahami, yaitu teori belajar konektivisme. Konektivisme itu mengajarkan kepada kita untuk mengkoneksikan semua sumber belajar, sumber informasi yang ada di sekitar kita. Karena di era digital itu arus informasi sangat cepat, itu kemudian jumlahnya banyak sekali. Kalau kita tidak cerdas, kita tidak bisa mengatur, tidak tangguh, kemudian tidak adaptif, tidak kreatif, Anda tidak akan bisa mencapai tujuan yang Anda cita-citakan. Oleh karena itu ini perlunya PKKMB. Anda sekarang dibimbing oleh kakak-kakak Anda mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Oleh karena itu Anda harus mengenal, di sini banyak sumber belajar, ada perpustakaan, tidak hanya di FMIPA, ada di kantor pusat, di tempat-tempat lain. Kemudian Anda harus masuk lab, berkomunikasi dengan dosen, dengan laboran, dengan tenaga pendidikan, dan lain-lain, termasuk dengan kakak-kakak Anda yang selama ini sudah lebih dulu ada di FMIPA UNESA, agar Anda bisa studi dalam waktu cepat dengan indeks prestasi yang membanggakan. Di samping itu saya perlu berpesan, lihatlah ini kakak-kakak Anda yang mengorganisir Anda di kampus ini tidak hanya belajar akademik, karena kesuksesan itu tidak hanya dijamin oleh kompetensi akademik. Kadang-kadang kompetensi non-akademik itu jauh Anda butuhkan ketika nanti memecahkan kehidupan nyata. Oleh karena itu Anda silahkan nanti belajar di organisasi kemahasiswaan, kemudian belajar berbagai soft skill, ada media untuk komunikasi, mengembangkan kreativitas dan sebagainya. Sehingga kompetensi akademik dan non-akademik itu berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terakhir pesan saya, lakukan apapun, baik akademik dan non-akademik secara sungguh-sungguh. Anda harus yakin, itu ada pepatah ya kalau tidak salah mengatakan bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Agar Anda nanti tidak menyesal, selama proses studi, sungguh-sungguhlah, berusahalah secara maksimal mengikuti kegiatan akademik untuk mengembangkan kompetensi Anda, juga mencari berbagai soft skill untuk menguatkan kompetensi non-akademik Anda. Akhirnya saya ucapkan selamat bergabung di FMIPA UNESA, semoga sukses dan tercapai apa yang Anda cita-citakan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.